Selamat pagi, anak-anak. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran DPTM ya, Dasar Perencanaan Teknik Mesin. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang momen dan torsi ya, momen atau torsi. Sebelumnya, apa sih momen itu? Baik, anak-anak, di dunia teknik mesin, teknik pemesinan itu sangat kental sekali, sangat familiar dengan yang namanya momen ya. Contohnya saat kita ini ya mengencangkan cak pada mesin bubut. Setelah kunci cak kita masukkan, kemudian tangan kita akan yang satu mendorong. Nah, kemudian ini ke sana. Maka kunci cak ini akan berputar ya, di sini akan berputar sehingga akan mengencangkan baut yang ada di rahang-rahangnya ini ya, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu aplikasi dalam momen. Nah, maka momen itu sebenarnya apa? Nah, momen dapat diartikan yaitu gaya yang menghasilkan putaran. Ya, ini yang terpenting. Jadi pokoknya ini. Jadi kalau ada gaya tetapi tidak menghasilkan sebuah putaran, ya, atau geraknya cuma translasi, maka bukan disebut dengan momen. Ya. Misal ada benda ditarik, dia bergerak, maka itu bukan momen karena gerakannya translasi. Seperti itu. Nah, contoh lain, saat kita mengencangkan baut dengan kunci pas, ya. Saat kita mengencangkan baut dengan kunci pas, ya, maka di sini misalkan bautnya, ya, kemudian tangan kita memberikan gaya sebesar F ini, ya, ke arah ini, maka ini akan muter ke sana. Ya. Nah, berapa besar momen yang kita berikan? Itu yang terpenting. Nah, setelah kita ketahui gaya yang kita berikan sebesar F, kemudian jarak antara baut dengan tangan kita tadi sebesar D, maka torsi, ya, torsi atau momen itu besarnya adalah F kali D. Ya, F kali D. Dengan catatan, ya, dengan catatan bahwa F dan D ini harus tegak lurus atau sudutnya 90 derajat. Ya, ingat F itu gaya, satuannya Newton, kemudian D itu jarak. Ya, jarak sumbu putarnya biasanya menyebutnya seperti itu dengan gayanya, ya, jarak sumbu putar dan gaya. Ini satuannya adalah meter. Ya, seperti itu. Tetapi dalam aplikasi keseharian, ya, kita tidak selalu gayanya itu tegak lurus. Ya, tidak tegak lurus. Nah, bagaimana misalkan seperti ini? Nah, ini dia gayanya membentuk sudut theta. Maka pada komponen vektor pernah kita berikan, ya, ini maka akan kita uraikan ke sana. Ya. Ini akan ada komponen vektor pada sumbu X, yaitu F. Ya. Karena ini di samping, ingat samping itu F cos theta. Kemudian ini kita uraikan ke sini, ini F sin theta. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa rumus pokoknya kalau ada torsi itu adalah gaya dikalikan jaraknya. Ingat selalu tegak lurus. Maka yang tegak lurus ini adalah F sin-nya. Maka di sini rumusnya adalah F kali D sin theta. Ya. Nah, kalau ini kita uraikan bisa juga nanti kalau kalian membahas buku ini ada diperpanjang sehingga di sini tegak lurus. Ya, jadi ini membuat tegak lurus jarak, kalau ini membuat
tegak lurus gaya. Nah, dari dua hal kayak gini, ingat secara matematis nilai sin, ya, nilai sin itu tidak mungkin lebih besar dari 1, ya, tidak mungkin. Maka dari dua rumus ini dapat kita simpulkan kalau kita mengencangkan sebuah baut, ya, agar torsinya lebih besar dengan gaya yang sama, ya, itu tangan kita harus tegak lurus dengan jaraknya, ya, dengan batangnya, kunci pasnya, seperti itu yang dapat kita ambil, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh, ya. Contoh yang pertama, saya memberikan gaya 20 Newton, misalkan di sini 20 Newton. Jarak antara, ya, sumbu putarnya yaitu bautnya dengan gaya tadi adalah 25 cm. Pertanyaannya, berapakah torsi yang bekerja? Maka torsi yang bekerja dapat dirumuskan adalah F kali D. F-nya di sini 20 Newton. Kemudian D-nya di sini satuannya cm, berarti 25. Kita ubah ke meter, berarti kita bagi dengan 100. Ya, ini dapat kita sederhanakan. 25 dengan 100 dapat 4, coret dapat 5. Maka torsi yang bekerja pada sistem tersebut adalah 5 Newton meter. Ya. Kemudian kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini gayanya sekarang tidak membentuk sudut 90, ini membentuk sudut 30 derajat. Ini batangnya misalkan di sini saya ambil adalah 30 cm. Berapa nilai torsi yang bekerja? Ya. Maka sama torsi, rumusnya adalah F kali D. Nah, karena ini bentuknya membentuk sudut 30 derajat, maka FD sin theta. F-nya 80 Newton, sudah Newton, 80 Newton. D-nya 30 cm, sorry ini salah, ya. 30 cm. Ingat harus dalam meter, berarti kita bagi 100. Sin-nya adalah sin 30. Ya. Maka ini bisa kita coret. Berarti tinggal 8 Newton kali 3 meter. Ya, ingat sin 30, ya. Ingat sin 30 di awal sudah kita berikan setengah. Coret 4 kali 3 sama dengan 12 Newton meter. Ya. Baik, untuk pertemuan kita yang pertama membahas tentang torsi itu terlebih dahulu, ya. Nanti akan kita lanjutkan bagaimana kalau ada beberapa gaya yang bekerja, ya. Baik, untuk tugasnya silahkan dicatat dan diupload ke Google Classroom. Selamat belajar, semoga sukses selalu, tetap jaga kesehatan, ya. Jangan lupa berdoa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.